ayoe teko gelar poso kelasane bedah tambalan jadah jadahe mampu makan nasi asune mati buangan kali kaline banjir keleno bukir pinggire santer jendelno pager pagere ambrung kota tuku sing nuku sapa sing nuku asu. Mas Kris, ini gini Mas, kemarin itu ada di mana itu di medsos atau di apa? Saya lihat ini, jadi ada orang tanya, kok nular itu emang virusnya emang tuh jam biru sih? Jadi dia berusaha untuk apa? Nek metune jam wengi aku tak dodolan awan, nek metune awan aku tak dodolan wengi. Jadi janjane virus itu metune jam biru sih Mas? Virus itu opo terus metune jam biru? Kayak bener tau, wah. Ya, gimana Mas? Ya, jadi yang pertama sebelum kita bicara virus itu kita bicara tentang sakit, ya. Jadi yang pertama kali kita perlu membedakan antara sakit dan penyakit, kan itu. Nah, intinya begini, bahwa untuk manusia itu bertahan hidup, maka dia harus dalam kondisi sehat. Ya, jadi sehat itu bisa dikatakan bahwa ketika seseorang itu bisa melakukan fungsinya sebagaimana mestinya. Ya, kalau secara kedokteran itu kapan orang itu bisa berfungsi? Atau kalau kendaraan atau benda itu kapan bisa berfungsi? Itu kalau antara input dan outputnya, antara apa yang diterima sama yang dikeluarkan itu seimbang, kan seperti itu. Jadi ketika salah satu itu tidak seimbang atau manusia dalam kondisi tidak seimbang, dia jadi jatuh sakit. Ya, jadi ukuran sakit itu adalah manusia bisa berfungsi atau tidak. Itu yang pertama. Nah, apa yang menyebabkan manusia tidak seimbang? Itu salah satunya adalah penyakit. Ya. Nah, apa penyebab lain? Oh, bisa kecelakaan. Bisa kemudian kanker atau tumor. Bisa hal-hal lain itu penyakit. Penyakit itu macam-macam. Ada penyakit yang dari luar tubuh, ada yang penyakit dari dalam tubuh. Seperti itu. Nah, salah satu penyebab manusia sakit itu salah satunya adalah sesuatu yang di luar tubuh. Ya, dan dalam hal ini adalah yang kita sebut dengan makhluk kecil. Kecil itu mikro, makhluk itu organisme. Jadi mikroorganisme. Seperti itu. Nah, salah satu jenis mikroorganisme itu adalah virus. Yang itu tidak tampak mata. Itu yang bisa menyebabkan sakit. Jadi virusnya ini adalah nama penyakit menyebabkan sakit. Nah, berarti virus ini mau bisa juga, kalaupun dikatakan itu sebagai sumber penyakit, ya nggak bisa dong. Artinya gini, ada proses orang itu perlu diinjek supaya orang itu tambah imunitasnya apa seperti itu, sehingga dia perlu hadir virus itu untuk menginjek manusia itu sendiri untuk dia jauh lebih kuat. Ya. Apa seperti itu? Jadi penyakit yang masuk ke dalam tubuh, pertanyaannya apakah setiap orang yang kena penyakit itu menjadi sakit? Jawabannya tidak. Karena untuk terjadinya sakit itu harus ada kesepakatan antara manusia dan penyakitnya. Dalam hal ini adalah virus. Jadi virusnya tubuh kerang harus ganas, tapi manusianya harus lemah, harus mau memang niat sakit orangnya. Itu.
contoh orang yang sakit itu bagaimana? Contohnya, dia tidak membersihkan tubuh. apatis, Ya, apa terserah lah itu penyebabnya apatis atau apa ya. Jadi itu contoh. Kalau kecelakaan itu sama. Sebenarnya jarang kecelakaan itu terjadi. Yang sering adalah orang mencelakakan diri. Jadi sakit itu contohnya adalah kecelakaan. Ya, contoh lain itu kecelakaan paling gampang. Virus itu adalah jalan berlubangnya. Terus sakit itu adalah kecelakaannya. Sekarang pertanyaannya, kalau orang itu ngebut, itu menyebabkan kecelakaan tidak? ya belum tentu. Belum tentu. Potensinya besar. Potensinya besar. Potensinya besar. Dia melakukan tindakan, dia kerentanannya menjadi tinggi. Potensi risiko yang didapat dia semakin tinggi. Tetapi apakah kemudian terjadi kecelakaan? Apa kemudian terjadi sakit? Belum tentu. Ngebut itu hanya akan terjadi kecelakaan kalau dia ketemu bahaya yang lain. Contohnya jalan berlubang, atau pohon di tengah jalan, atau ada trailer lewat, ada mobil lewat. Itu baru terjadi kecelakaan. Jadi untuk terjadinya kecelakaan itu sebenarnya tidak gampang. Harus ada kesepakatan antara ugal-ugalan dan bahaya. Kan seperti itu. Kalau ini tidak ketemu, ya nggak terjadi kecelakaan. Itu Nggak ketemu di momen yang tepat. ya tidak bertemu di momen. Momen itu adalah ukurannya adalah ruang dan waktu. Berarti aku sore saya naik dong. Nah makanya bisa. Pertanyaan kan makanya itu yang terjadi. Aku oleh dokter tak enak yuk monggo. Hidup enaknya itu adalah Anda menaikkan resiko. Apakah mesti terus kecelakaan? Jawab enggak. Terus karupe lingkungan luar mau memberi bahaya atau tidak, kan seperti itu. Cuman kita memberitahu bahwa ketika Anda melakukan itu, Anda menaikkan risiko. Tetapi kalau Anda tidak melakukan itu, Anda menurunkan risiko. Menghilangkan, tidak, menurunkan. Artinya masih bisa kena bahaya enggak? Ya tetap bisa, kalau namanya kecelakaan. Masih yang menang hati-hati terus gak enek angin gak enek apa terus bergerak bro ya podo ae. Kalau situ kan karena tinggal milih gitu loh. Antara kita celaka karena dicelakai oleh luar, di mana kita sudah berusaha maksimal, atau kita celaka karena kita tidak berusaha maksimal, terus terjadi celaka. Itu kan ya podo-podo lorone ngono lho. Cuma siji ku guyu, tinggal kan siji kenes. Kira-kira siji wong berusaha nolong gitu loh. Berusaha nolong dalam artian malah wong iki wis usaha banget ya. Terus podo wong usaha lah. Siji iki wis dodolan mulai subengi gak payu-payu. Siji anjir gak tau buka. Bedake terus gak payu. Apakah kemudian respon kita sama? Kan berbeda kan seperti kerja itu loh. Ya podo gak payu nih. Tapi kan itu memberi dampak yang berbeda untuk berikutnya. Kan seperti itu. Nah kembali ke virus tadi. Virus ini salah satu penyebab yang menyebabkan orang sakit. Kalau dalam yang ramai sekarang ada corona, ada covid. Ini podo apa beda? Beda. Corona itu Nah, dari sing penyebab sakit itu virus apa lagi? Selain virus. Jadi enek sing makhluk hidup cilik ya, jadi virus. Ada lagi bakteri, ada lagi jamur, ada lagi parasit. Parasit itu contohnya cacing, protozoa, amuba itu parasit. Lek sing gede, kuman itu nama lain dari mikroorganisme. Ya kuman itu terdiri dari Apa dia lebih berdasarkan dia lebih besar atau general, secara general itu namanya kuman. Nah kuman ini kan dibagi, ada yang paling kecil namanya virus, agak besar dikit namanya bakteri, yang sifatnya seperti tumbuhan namanya jamur, yang hewan agak besar namanya parasit. Ya, tapi yang jelas ini adalah mendatangkan bahaya pada manusia. Ya, dan itu sebenarnya bukan hanya makhluk kecil itu toh. Masio, macan, beruang, gajah itu ya
mendatangkan bahaya, cuman ketok moto, sing iki gak ketok moto kayak gitu kok. Aku gini mas, oke lah, kalau orang mengatakan itu bahaya. Dulu ketika aku ini tetap temennya Simba waktu itu dia berbicara bahwa sebelum manusia itu adalah kayak jin, kayak tumbuhan, kayak apa, itu saudara tua. Artinya kita dulu itu banyak bersinggungan dengan hal tersebut. Sehingga ada rasa keterkaitan semuanya, sehingga semua itu dianggap apa ya, dia kontrol, ya apa sembarangan gitu. Sehingga itu ini kayaknya persahabatan itu terus akal, kayak apa, abadi gitu. Tapi kenyataannya akhir-akhir ini kok ada blok seperti itu. Antara ini apa, ini musuh, ini seperti apa. Sehingga sudah dipertanyakan di situ. Iya. Nek menurutku ya, Mas. Ya. Ojo sing beda jenis, jangan kan yang beda bangsa. Kita sesama jenis manusia, sesama bangsa manusia, yang cara hidupnya sama, cara lahirnya sama. Lah iki kok kene yo gak iso terus bersahabat kan gitu. Kan pada akhirnya itu bahaya itu tidak terletak pada jenis makhluknya atau bentuk makhluknya, tetapi bagaimana makhluk itu menempatkan diri kan seperti itu. Jadi ketika kita tidak berada di tempatnya, itu menjadi bahaya. Seperti itu. Ya gampangannya apa ya? Baju kita. Kelambi iki kudune nanti. Kelambi iki kudune nang awak. Coba lagi kok digawe diunggahno titik nggone. Di kepala, ditaruh di kepala, bukan di dada. Bahaya enggak? Yang awalnya dia melindungi dari cuaca, ketika dia ditaruh di kepala, dia jadi menutup pandangan, dia jadi berbahaya. Jadi kan kalau kita bicara virus lagi, virus ini bahaya apa enggak? Dia bahaya ketika dia tidak di tempatnya. Nah terus, ya ini virus kayak tempatnya. Dia kembalikan ke tempatnya, kan seperti itu. Apa dipateni aja? Lah ini yang jadi masalah lagi sebenarnya. Ya bukan tidak boleh dimatikan, cuman barang itu gak ketok. Ketika kita berperang melawan sesuatu, selain itu mendeklarasikan perang musuh virus. Lah mau musuhnya lo gak ketok. Apa gak akan terus kena koncone dhewe ngono lho. Wes kok ditembak dipanah ngono. Terus sakone nek koncone lak ngono. Nah itu kan sangat berisiko kemudian mengenai kita sendiri. Nah, kemudian sakit ini konsepnya ini saja nih. Virus begitu nempel ke manusia itu memang bisa menimbulkan potensi bahaya. Tetapi kita harus ingat yang memunculkan bahaya itu bukan hanya virusnya kok, tetapi respon manusia yang berlebihan itu juga menimbulkan bahaya. Kalau di dalam bahasa kedokteran itu ada yang namanya infeksi, ada yang namanya sepsis. Nah, yang mematikan itu yang mana? Sepsis. Umpamanya infeksi virus hiji, kudune nek ngeneki tangan tuh ae sing ngadepi gitu loh. Begitu tangan satunya ikut-ikut, kaki ikut-ikut, orang menjadi hilang keseimbangan. Ibaratnya yang kini kita gambarin gini mas, mau iki ngadepi kok yang ini metune tank, ya bener virusnya mati, tapi lasak sekitarnya mati. Itu yang terjadi sebenarnya. Nah, maka PR kita hari ini sebenarnya dua. Satu memang mengeradikasi atau mengurangi kadar virusnya. Yang kedua adalah bagaimana kita mencari proporsi yang pas bagi kita merespon terhadap virus itu. Nah sekarang bagaimana cara mengurangi virusnya? Yaitu juga beberapa pilihan. Virus dipulangkan, virus dimatikan, atau virus dipindahkan. Dipulangkan kemana mas? Nah, disuruh nggak bisa? Disuruh. Nah, ya itu nanti mungkin teman-teman yang metafisika mungkin paham, ya. Artinya
ada kemungkinan bisu itu iso gitu loh. Cuman bukan kompetensi saya untuk menjelaskan itu. Maksudnya secara teori aku sudah jelas nih. Karena virus itu juga RNA itu juga ada di dalam tubuh manusia gitu loh. Kalau kemudian apa yang ngomong RNA? Virus ini dia itu makhluk hidup atau dia bisa berkembang dengan sendirinya atau dia itu tergantung dia yang kelihatan. Nah, sekarang definisi makhluk hidup itu apa? Definisi makhluk hidup itu sesuatu makhluk dikatakan hidup itu satu. Kalau dia bisa tumbuh itu berarti bertambah ukurannya dan berkembang itu bertambah fungsinya. Yang kedua dia bisa berkembang biak. Berkembang biak itu berarti bertambah populasinya. Nah sekarang masalahnya virus ini secara mandiri itu tidak bisa bertambah. Dia harus membutuhkan cantolan. Terus apakah dia kemudian jadi bisa tumbuh besar? Tidak bisa juga. Cuman bertambah jumlah. Jadi kalau per definisi ini rodok gak cocok dikatakan makhluk hidup. Tengah-tengah ya. Jadi kalau sel manusia, kita itu manusia, itu hari ini itu terdiri sekitar 100 triliun sel. Yeah. Yang dulu awalnya berasal dari satu sel. Nah, dalam satu sel itu, jadi 100 triliun sel. Saya ambil satu sel. Dalam satu sel itu ada yang namanya inti sel, ada yang namanya sel itu sendiri atau membran sel. Jadi ibarat apa namanya? Ini sel, inti sel itu ada yang di dalamnya sini. Yeah. Itu. Nah, inti sel itu isinya apa? Inti sel itu isinya adalah DNA, double nucleic deoksiribosa nucleic acid. Jadi dia itu adalah rantai yang double. Oh ya. Kalau dia rantainya cuma satu, maka namanya RNA. Jadi bisa dibayangkan bahwa RNA itu, jadi manusia itu terdiri dari 100 triliun sel. 100 triliun sel, kalau saya ambil satu sel, itu di dalam sel itu ada inti sel. Di dalam inti sel itu ada DNA. DNA itu kalau saya pisah, itu jadi RNA. Dan virus itu, ya RNA itu. Tetapi dengan sifat yang berbeda dengan RNA-nya manusia. Itu. Nah, terus bagaimana kalau ada perbedaan antara virus dan manusia? Ketika RNA ini saling ketemu, ya secara logika, ketika ketemuan, ya bisa virusnya yang ikut manusia atau manusianya yang ikut virus. Ketika manusianya ikut virus, ya berarti manusia itu jadi jatuh sakit karena tubuhnya tidak di-setel untuk mengikuti sifatnya virus. Kalau virusnya yang ikut manusia bagaimana? Ya sama virusnya yang mati. Karena virus tidak diciptakan atau tidak dikreasi untuk mengikuti manusia. Nah ini agak susah penjelasannya karena ini tidak kelihatan. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana supaya RNA manusia ini bisa berkomunikasi dengan RNA virus? Kan seperti itu. Nah, ini sudah masuk ke dunia sofistik. Oh iya. Kalau dibilang sofistik, kalau dibilang sofistik ini masalahnya juga di kedokteran, di biologi juga dibicarakan kan seperti itu. Ada beberapa teori bahwa semua oke lah kita bicara tentang RNA, dia adalah sendiri ya. Tapi begitu melihat apa yang kita lihat kayak batu, ya ternyata dia bisa hidup. Bisa mengeluarkan warna seperti batu-batu yang memancarkan warna ketika dia ditutup pakai tutup termik hingga Singapura itu dia menemukan warna dan warna pun berubah-ubah. Berarti bisa juga itu diidentifikasi berarti dia hidup. Nah, yang jadi pertanyaan kalau tertentu tadi bilang RNA itu adalah tidak berdiri sendiri, dia bukan makhluk hidup, tapi terdiri dari beberapa protein. Yeah. Berarti kan paradoks antara konsep bahwa semua benda itu adalah hidup, ini kok mati juga gitu. Terus mematikannya itu. Nah,
Oleh karena supaya dirasus tinggi saya perlu pulang ini gitu. oke, kalau mau diprakali lagi, ya, protein. RNA ini adalah protein. Protein itu terdiri dari asam amino. Asam amino itu apa? Asam amino itu terdiri dari atom. Ada atom karbon, ada atom hidrogen, ada atom oksigen, ada atom nitrogen. Nah, atom ini terdiri dari apa? Atom terdiri dari elektron, proton, dan neutron. Nah, proton, elektron sendiri terdiri dari apa? Terdiri dari foton-foton, kan seperti itu. Ya. Ini mungkin teman-teman yang dari fisika, mungkin Mas Abram segala macam, mungkin lebih bisa menjelaskan. Nah, intinya adalah sampai akhirnya ke gelembung. ya, pertanyaannya adalah elektron proton ini benda hidup benda mati. Nah, itu jadi pertanyaan. Ya karena dia kalau ditaruh diem ya benda mati kan seperti itu. Jadi sebenarnya kita juga disusun oleh benda mati. Nah, terus kenapa kita bisa bergerak? Ya saya tidak bisa menjawab. Ya itulah namanya anugerah gitu kan. Makanya hidup ya sudah. Hidup kalau mau dilihat dari sana ya sebenarnya anugerah. Jadi sebenarnya juga menjadi tidak logis kita takut mati orang kita memang dari benda mati. Nah, atom-atom itu banyak di mana? Itu banyak di unsur alam, terutama di tanah. Jadi kalau kemudian manusia dibilang dari tanah, ya mungkin memang seperti itu. Maksudnya elemen-elemennya ada di dalam tanah. Memang bisa dibentuk seperti itu. Virus pun juga sama. Secara struktur tubuh sendiri akhirnya kan juga bagian dari virus itu kan. Sebenarnya, Kalau atau mungkin lebih kecil lagi. atau bahasa lainnya mungkin virus itu adalah bagian dari kita. Iya. RNA kita gitu loh. Virus itu kan masuk, taruhlah masuk satu, terus dia berhasil bertahan di dalam tubuh. Jadi sebenarnya virus itu untuk bertahan di dalam tubuh kita itu juga susah. Dia butuh kerja keras. Dia butuh lobby-lobby untuk supaya tidak dikenali oleh tubuh kita. Tidak semudah yang dibayangkan terus virus nempel terus menyerang kita, enggak. Itu menunggu tubuh kita itu tidak waspada, tidak siaga. Dan itu waktunya berapa lama, Mas? Dia mampu bertahan untuk lobby-lobby sebelum dia berkomunikasi. Itu bisa sebelum dia akhirnya waduh menyerah kalah lah. Itu butuh waktu berapa lama? Nah, itu beda-beda tiap virus. Kalau yang untuk corona ini yang sudah terjadi itu antara 2 sampai 14 hari. Yang paling panjang lobby-lobby itu sampai 14 hari. Untuk kemudian virus ini menimbulkan sakit, menimbulkan masalah di tubuhnya. Nah, selama lobby-lobby itu apa? Ya sudah virus di dalam tubuh. Dia berdiam, nanti nunggu manusianya lemah atau manusianya lengah, dia mulai nambah teman lagi. Dia ngambil bahan dari RNA-nya manusia. Yang awalnya 1 jadi 2. Nanti 2 ini belum tentu bertahan semua virus ini. Mungkin yang 1 sudah ahli bersembunyi, yang 1 sudah ahli, dimatikan sama tubuh. Dia harus bangun lagi kekuatan. Artinya di dalam tubuh manusia sendiri pun terjadi pertempuran seperti itu. Apakah kemudian tubuh manusia selalu menang melawan virus? Yaitu yang apa namanya? Yang kita tidak bisa memastikan. Mari kita kewaspadaan. Soalnya ada definisi ketika itu kewaspadaan itu diolah terus. Seperti contoh sekarang, virus akeh, aku tambah waspada. Ternyata tambah bermasalah problem dengan psikologi. Jadi jenis waspada itu logo, menurut Mas. Nah, paling gampang gini. Kalau kita berhadapan dengan anjing, Ya. yang kita lakukan apa? Waspada kan, supaya tidak digigit anjing. Nah sekarang pertanyaannya apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan loh ya. Nah, aku gini nang Andi. Pertama untuk saya berkenalan, saya akan meludah. Oke, anjingnya nggak terima, saya tetap mendekat kita. Tidak, dia meludah, dia akhirnya liur saya di apa? Liur saya itu di apa? Kaui, didilat. Ya, Itu pertama, kalau dia kalah. Begitu kedua, ketiga, dia sudah memperkenalkan, oh ini sudah bagian dari sehingga hari kelima karena dia nggak akan galak lagi. itu cara paling smooth, paling cerdas. Ya. Artinya itu membutuhkan pengetahuan dari Oh, Mas Tova yang tinggi. Iya kan? Itu kemungkinan terbaik adalah kita tanpa konfrontasi. Iya. Kita bisa
tanda kutip mengalahkan anjing. Artinya itu ilmu pawang kan seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau itu gagal, penapis kedua atau cara kedua kita apa? Cadangan kedua apa? Lari. Ya kan? Menjauh. Lari sama diukur. Belum lari, menjauh lah. Iya menjauh. Iya kan? Harapannya apa menjauh? Anjing tidak lagi mendekat kita. Iya, jangan-jangan. Tapi itu cara kedua, gagal lagi. Ini anjing tetap mendekat. Lari kan kita? Iya toh? Lari, antara lari dan meludah lagi, butuh tingkat kewaspadaan yang lebih tinggi yang mana? Butuh energi yang lebih banyak itu yang mana? Kan yang lari. Iya. Artinya, lebih efektif mana sekarang antara meludah sama lari? Sebenarnya adalah lari kan itu. Tetapi ini membutuhkan energi banyak. Seperti itu. Nah, berarti kan kita sekarang harus berpikir bagaimana caranya kita lari. Bagaimana supaya kita lari dan anjing ini tidak bisa menangkap kita. Lari sekenceng-kencengnya atau sejauh-jauhnya? Pertanyaannya. Gaya larinya sih bisa. Ngerti ya bedanya ya? Antara lari sekencang-kencangnya sama sejauh-jauhnya. Ketika kita lari kencang, pertanyaannya, kita bisa lari jauh nggak? Tidak bisa. Karena kita mesti akan kehabisan energi di tengah jalan. Kalau kita pengen lari jauh, ya kita larinya pelan-pelan. Oh iya. Seperti itu. Nah, maka bagaimana supaya anjing ini tidak menggigit kita? Bukan lari kencang, tetapi adalah lari dengan menjaga jarak. Dan berharap bahwa anjingnya nanti akan mengalami kelelahan. Nah, ini yang saya maksud dengan kewaspadaan yang seimbang. Ketika kita lari kencang, itu namanya waspada yang berlebihan. Kita lari kencang. Akhirnya yang terjadi apa ketika lari kencang kita? Ngos-ngosan. Setelah ngos-ngosan, pasti kita jatuh keserempet kaki kita sendiri. Itu adalah gambaran ketika kita berlebih-lebihan, itu risikonya adalah kita jatuh oleh kaki kita sendiri. Di sanalah sebenarnya kita perlu mengelola kewaspadaan itu. Waspada boleh, tetapi jangan berlebihan. Karena begitu Anda berlebihan, Anda merespon berlebihan, maka itu justru membahayakan tubuh Anda sendiri. Kalau dibalik lagi ke analogi anjing, berarti supaya kita bisa jaga jarak, itu kita harus memahami berapa kecepatan anjing. Berapa kecepatan anjing dan berapa kapasitas kita kan? Artinya pengetahuan kita soal anjing ini sangat Sangat perlu. lagi. Dan itu kapan nyari pengetahuan tentang anjing? Ya jangan saat lagi kejar anjing. Kalau pulang Dan itulah fungsinya sinau bareng. Kita harus mempelajari hal-hal yang itu belum datang. Lah pada titik itu kalau mau bilang, halang kok air lah, saya sekedar naik baru sinau, ya silakan. Itu pilihan. Tapi kalau kita sudah paham seperti ini kan seharusnya apa yang terjadi hari ini? Apakah ini kejadian pertama sebenarnya pandemi ini? Tidak. Ini pasti akan berulang kejadiannya. Balik lagi soal bahwa ada yang bilang misalnya dokter saya kan bilang bahwa dua kayak jenisnya karakternya beda-beda kayak yang sekarang ini 14 hari dikali. Pertanyaan saya kan, kenapa yang lainnya kita juga banyak virus, kita terpapar virus tiap hari sebenarnya banyak bakteri dan sebagainya. Apa sih yang istimewanya tamu satu ini sehingga akeh sing kena dalam artian yang kita lihat di data yang saat ini seperti itu seluruh dunia kena dan sebagainya. Kenapa virus yang lainnya enggak? Apakah memang karakteristiknya karena dia baru atau memang manusia baru kata apa atau belum bisa dialih betul-betul. Ya. Jadi itu juga pertanyaan penting. Kalau mau hitung-hitungan angka kematian, itu masih lebih tinggi kematian karena TBC, karena demam berdarah, karena malaria. Nah, kenapa ini jadi masalah? Yang sebenarnya bukan angka kematiannya, kecepatan untuk menyebar. Nah itu ya, apa karakteristik ini sehingga
si kamu istimewa ini kok begitu cepat dia Ya, analisis tambah. tambahi Oke. Sebenarnya kan virus-virus yang selama ini nyambangi kita, influenza dan sebagainya, itu kan dulunya juga melakukan seperti ini, kematian juga. melakukan kematian yang besar juga, pandemi juga. Itu tahun berapa ini? Saya ada, kalau nggak salah ini siklus 100 tahunan ya, 1920, terus 1918 juga. ya 1918, 1920. Ini siklus 100 tahunan kalau nggak salah. Ya. Berarti kita beruntung. Oh, beruntung. Ya, makanya di satu titik kita sebenarnya beruntung karena mengalami ini gitu loh. Sebenarnya ya, tapi kan beruntung ya kalau antara mati yang beruntung dari ini. sebenarnya kalau masalah urusan mati hidup itu kapan-kapan saya ya artinya permainan ini permainan apa? Apa mas? Di bawah dari di psikologi itu apa? Main game. Ya, di psikologi itu kan kalau itu terlalu di Intai. rasa sendiri itu lagi. Baik, makanya sekarang kita bergantung mencari yang mana kan seperti itu. Artinya kenapa ini jadi masalah hari ini? Karena ada dua kemungkinan yang jadi masalah. Satu memang virusnya, yang kedua adalah respon kita kan seperti itu. Yang apa namanya? Respon kita yang berlebihan. Yang saya tadi bilang adalah sepsis. Jadi sepsis itu kejadiannya virus kuman masuk. Terus seringkali kumannya itu sudah tidak ada. Tapi kita itu masih terus merespon sinyal itu gitu loh. Mungkin kalau agak sulit membedakan gini, ada orang rumahnya takut dicuri. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia membuat pagar. Pagarnya rangkup dua, pintu dikunci. Ya, perumahannya dikasih portal, dikasih penjaga. Kemudian apa yang terjadi? Ya benar pencuri tidak bisa masuk. Tetapi kemudian ketika kompornya meleduk, dia nggak bisa minta bantuan seperti itu. Kan akhirnya kan itu yang masih kita perlu apa ya, proporsional, seimbang. Bahwa kita bukan mengabaikan keganasan virusnya, tetapi ini bisa jadi kejadiannya adalah memang numpuk antara virusnya yang ganas dan manusianya yang merespon berlebihan, melemahkan diri kan seperti itu. Berarti overprotective juga nggak bagus. Overprotective, yang itu tadi mungkin penjelasan dari kewaspadaan yang berlebihan. Kalau di psikologi pendidikan mungkin juga sama. Ketika anak terlalu dilindungi, apa yang terjadi? Anak tidak bisa berhadapan di dunia luar sendiri. Jadi di sini kita perlu proporsi yang pas supaya seimbang antara kita menerima ancaman dan bagaimana kita membangun respon. Sehingga dalam kasus virus ini pun sebenarnya kalau dari medis kita tidak sama sekali belum punya niat menghilangkan virus, karena itu sesuatu yang nyaris mustahil lah. Orang virus sudah ada duluan dan kita nggak ngerti antara virus sama kita itu lebih tua mana. Yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan itu adalah menyebar yang sakit. Kalau bisa itu kalau sakit jangan dalam 1 hari gitu loh. Yang tadi ditanyakan atau mungkin yang disampaikan Mas Ardi tadi, yang jadi masalah virus ini apa? Masalahnya virus ini menyebabkan orang sakit itu bareng-bareng dalam 1 hari. Taruhlah sekarang saya punya rumah sakit dengan kapasitas 5 tempat tidur. Terus yang sakit 10 orang dalam waktu 1 hari. Kan berarti akan ada 5 orang yang tidak terabaikan. Oleh karenanya kalau dari kita, kalau bisa komunikasi dengan virus, saya bilang, minta tolong dong. Kalau memang saya tidak bisa menghindari untuk sakit, minta tolong dong. Kalau mau nyakiti itu gantian gitu loh, 1-1 atau 2-2, sehingga rumah sakit itu tidak kelabakan untuk mengatasi kan seperti itu.